Sekarang al, kaf, alif, mim, lam, isim bil harf. Isim. Kenapa isim? Ada al. Tanda isim sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala ba'duhu birrohi wa nasbi wa jarina sholah takribina fa'inna bi'alamina. Ayyuhal hadiru usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Mukarram wa muhtaram Ketua MUI selaku guru kami, sesepuh kami yang saya hormati, alhamdulillah. Terima kasih pemirsa biasa hadir mewakili Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur, al-mukarramun, para orang tua santri, baik tolibin atau tolibah beserta keluarga yang saya hormati, saya banggakan. Al-mukarramun, para pembimbing, pengajar, dan juga para pembina di Ponpes Al-Istiqomah, dan juga yang tidak saya lupakan dan ini terkhusus para tolibin-tolibat, wisudawan wisudawati 2024 yang alhamdulillah kalian semua sudah hadir, sudah menduduki kursi wisuda yang sudah disiapkan. Ini satu kebanggaan. Mudah-mudahan ini dilaksanakan seperti ini, tiada lain tiada bukan, hanya untuk agar menjadi motivasi bagi yang lainnya. Ada yang mengatakan kepada saya, begitu-gitu riaan. Ya bolehlah, gak apa-apa di awalnya kan ditunda, yang penting ikhlas. Tetapi ada tandanya, ada juga taksirnya. Tetapi yang terpenting bukan itu. Saya tidak memaksud riaan, tetapi ini menjadi bais, menjadi motivasi kepada yang lain, dan juga menjadi tolak ukur keberhasilan prestasi santri-santri. Karena di pesantren ini tidak lepas dari inovasi apa yang kira-kira lebih baik, itu bukan yang dulu tidak baik, tapi yang lebih baik sesuai dengan al-muhafadzah al-qawli sholih wal ahlu bil jadi bil asla summal asla. Jadi apa yang sudah baik dari awal kita lanjutkan. Lalu ada inovasi-inovasi yang dianggap lebih baik kita laksanakan juga. Makanya yang hadir di sini para santri yang sudah dianggap lulus. Saya sampaikan bukan berarti sudah sudah banyak ilmu, bukan seperti itu. Apalagi sudah selesai mengaji, bukan apalagi. Wah, mesti wisuda, mesti ke rumah santren doi. Enggak, kekesan itu terlalu jauh. Ini hanya saya sampaikan bahwa
yang di wisuda ini yang Amsilati berarti emang sudah selesai program metode Amsilati. Itu metode yang mana metode ini menjadikan satu metode menurut saya dan juga menurut para pengamat metode ini adalah metode terbaik dalam cara membaca kitab kuning. Dan benar yang lulus ini tidak mudah, ini melalui tahapan yang cukup panjang. Amsilati ada 5 jilid ya. Pertama jilid 1, ketika selesai jilid 1 kita uji. Pertama uji materinya harus betul-betul menguasai, tidak hanya hafal tapi menguasai, dan nilainya harus 9. Ini yang berbeda. Kalau sekolah 5 lulus, bahkan kurang di 5 lulus gitu, malah di sekolah lulus. Kalau sekolah, kalau di sini mohon maaf kita tidak bisa begitu. Ini mutlak wajib harus 9. Ketika 9 materinya maka naik ke ujian prakteknya, sama prakteknya pun harus 9. Kenapa ada praktek? Takutnya kalau di materi mungkin hanya hafal, dia menghafal seperti itu. Tapi kita tidak ingin hanya hafal, tapi harus betul-betul menguasai dan juga bisa mempraktekkan. Makanya diuji, yang kedua ujian praktek namanya. Itu pun sama, nilainya harus 9. Masih kurang kurang yakin, kita uji lagi lisannya. Ini hafalannya kita uji juga. Jadi ada 3 ujian, teori, praktek, bahkan lisannya. Malah setelah itu kita persilakan dites, dilihat cara mengajarkannya. Jadi kalau tamat jilid 1 itu sudah bisa mengajar, minimal jilid 1. Dan inilah yang terjadi di sini. Kalau kita sistem begitu, kita harus memerlukan guru berapa? Saya di sini yang jadi paling tua itu, dengan banyak kesibukan, banyak yang bertanya pada kok bisa ngurus kesan jelas di video ya. Di FUI kita ada, di NU ada, di Basnas ada, di FPP ada, di berbagai organisasi. Kenapa kok bisa? Ya karena sebetulnya sudah banyak pengajarannya. Karena untuk mengajar ini tidak perlu jadi kiai dulu. Kalau di sini tamat saja jilid 1 itu sudah bisa mengajar. Karena memang kita haruskan akan bisa mengajar. Jadi tidak hanya mengajar, kami sebut dengan istilah mengajar, belajar, mengajar. Jilid 2 pun sama seperti itu, jilid 3 sampai jilid 5. Jadi ada 4 ujian yang harus diuji semuanya. Teorinya, prakteknya, lisannya, dan juga cara mengajarkannya. Dan itu semua harus bernilai 9. Makanya benar, ini dari 130 lebih yang mengikuti seleksi, dan mohon maaf ternyata yang bisa kami nyatakan lulus sekitar 50%-nya kurang. 130 ini berapa orang? 60 orang. Yang Amsilatinya berapa? 60 itu sama pasca ya? Berarti yang Amsilati sekitar 50 orang di 130, jadi sekitar 40% gitu. Karena emang inilah yang emang layak dinyatakan lulus dan diwisuda. Kalau sekolah, lulus sekolah mah tenang, balang betong lulus pasti gitu. Sekolah mah mudah, karena ini mah bukan apa-apa, kan ini ada ilmu untuk kalian semua. Kalau misalnya akan meluluskan dengan nilai 8 pun gak sanggup, karena takutnya banyak kekurangan. Tapi kalau 9 itu berarti kalau persentase 90%, yang 10% akan ditemukan dalam berbagai kegiatan setiap harinya untuk penyempurnaan. Selanjutnya kepada para wisudawan, ya tadi akan sudah sampaikan, kalian di wisuda ini jangan menganggap sudah, wah saya sudah banyak ilmu, sudah bisa ngaji, tidak. Jangan anggapan seperti itu, tapi justru ini hanya dijadikan dijadikan satu pondasi
satu dasar agar kalian justru lebih meningkatkan lagi. Cuma dengan amsilati ini walaupun amsilati namanya yang diambil dari kitab Alfiyah itu pun tidak semuanya. Ini kan cuma 200 bait kirang langkung teman-teman. Alfiyah yang 1000 kita ambil 200, jadi berarti sekitar 20%-nya saja. Tetapi ketika diterapkan, alhamdulillah, untuk membaca dasar-dasar membaca kitab kuning, insya Allah yang di wisuda ini pasti akan bisa. Karena kalau tidak mampu berarti ini ada kesalahan dalam teknis. Jadi kata ya Pak, kita sudah uji dengan praktek dengan itu dan seperti itu. Tetapi hanya dasar-dasarnya, intinya membaca ikrobnya. Gitu. Tentu makna yang lebih jauh, tentu kalian belum acah. Gitu. Tetapi harus dinikmat ketika kita ikutkan di berbagai ajang perlombaan yang kita, walaupun kitab-kitab yang tidak diajarkan di sini, ya, alhamdulillah, walaupun di sini tidak diajarkan, yang kemarin di provinsi bahkan di nasional kitabnya mendadak beli, tidak ada juga gitu. Karena di sini lebih fokus kepada amsilati dan terus ada amsilati, ada pasca, hanya takrib, ada pasca, fatul muin, ada pasca alfiyah. Sementara yang dilombakan ada 30 kitab. Dan alhamdulillah, ini asal tentu kalian benar-benar selesai, asal benar-benar tamat dan lulus uji dengan nilai minimal 9. Aku karamun kepada orang tua. Pertama, saya atas nama pribumi tentunya terima kasih hatur nuhun kepercayaan untuk menitipkan di pondok pesantren ini. Ini pondok pesantren tetap ML-nya salafiyah, ya. Artinya pesantren yang apa ya, mungkin pesantren kuno gitu. Kalau salafiyah itu artinya kuno, pesantren kuno. Ada yang menyebut lagi tradisional, ya sama. Tetapi saya nyatakan bahwa dalam metode itu malah selalu inovatif, malah selalu kita berusaha untuk bagaimana menggali lagi metode-metode yang malah yang belum ada yang lain, agar penyesuaian, agar percepatan seperti itu. Karena walaupun kita sering di sini bahwa ngaji itu harus lama kayak gitu. Emang benar. Syaratnya dapat ilmu itu adalah salah satu adalah tunggu zaman, lama mengajar, lama belajar, kudu bilang ngaji. Tapi kok setahun selesai? Malah kadang-kadang ngaji yang 6 bulan selesai. Di 1 tahun kok beres, di depan kudu ilah gitu, mana ilahnya gitu. Ya kita harus luruskan yang dimaksud dulu zaman itu lama ngajinya, bukan lama mondoknya. Mungkin lama ngajinya, dan emang yang namanya ngaji, yang namanya belajar, jangankan 1 tahun, 20 tahun juga belum selesai. Karena limit waktunya minal mahdi ilal lahdi, dari mulai awal sampai kita wafat ya, sampai di talqinan itu terakhir. Emang benar. Cuma kami membaca situasi zaman sekarang, masya Allah, kalau zaman sekarang ini mondok jangankan puluhan tahun, mondok 3 tahun saja sudah merasa paling lama. Panggilan atau sabar atau sami 10 tahun, 3 tahun, bahkan 3 tahun macam bisa dadapi aja. Hanya 3 tahun ini sudah merasa paling lama sekarang. 3 tahun kita harus menyesuaikan. Kalau dengan sistem seperti dulu gitu kan, sementara pondoknya hanya 3 tahun paling lama, apalagi hanya 1 tahun 2 tahun, itu bagaimana? Apa yang dia dapat? Nah
Nah ini kita inovasi penyesuaian seperti itu. Karena yang dimaksud itu zaman itu emang lama belajar, dan jelas lamanya belajar tidak ada batas karena limitnya minal mahdi ilal lahdi. Yang kedua, kepada orang tua santri, kami di pondok di sini yang kami berusaha saya paling tidak mengusahakan tentu tidak hanya anak-anak bisa membaca kitab saja, tidak hanya anak-anak mampu membuka atau mengikrot kitab saja, tetapi kami selalu berupaya bagaimana menemukan karakter yang baik, karakter yang bagus di anak-anak ini. Karena prinsip kami itu pintar atau punya ilmu bisa jadi nomor 2. Yang pertama itu adalah punya karakter, punya akhlak yang baik. Kita punya akhlak yang baik, kita tanamkan itu bagaimana santri mengetahui, mengamalkan cara bagaimana menghormati kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lebih tua, bahkan kepada yang lebih muda sekalipun. Kita tanamkan itu. Bagaimana santri ada satu haibah pada hatinya ketika bertemu dengan yang yang lebih tua, apalagi dengan guru, dengan orang tua. Kita berupaya untuk menanamkan itu. Tidak hanya punya ilmu, karena untuk apa? Ilmu itu pada akhirnya untuk karakter. Ilmu itu pada akhirnya untuk akhlak, bukan untuk pintar. Pintar mungkin tak mudah, tetapi yang paling penting bagaimana tertanam di hati-hati para santri ini punya karakter yang kuat, tawadhu yang kuat, cara menghormati yang bagus, cara berkhidmah, cara berikhlas, dan lain-lain seperti itu. Makanya harus binikmat para pesantren ini dari dulu seperti ini. Kita tidak perlu gerbang, kita tidak perlu benteng. Karena kita coba di sekolah pakai benteng tetap aja luncat, tetap aja naik kalau benteng. Ya udah, pasal nggak usah pakai itu. Kita benteng hatinya, berikan rasa tidak nyaman kalau melanggar aturan, berikan rasa takut kalau melanggar aturan gitu. Karena percuma kita benteng pakai tage, naik, melambur gitu. Kita pulang kapanpun ini gumblong loh, di bahasa Cianjur. Gumblong kan, tidak yang benteng, mau jalan belakang kasama, mau jalan di jalan mati. Tetapi tadi binikmat sangat minimalisir yang pulang tanpa izin kepada kami. Ini kan gampang. Tetapi ketika kami terapkan di sekolah, kita benteng luncat, gak benteng apalagi, sampai bentengnya dijebol. Jadi bukan masalah benteng, tapi coba hatinya kita berikan karakter yang bagus, karakter rasa haibah, bukan takut ya, tapi rasa haibah. Bagaimana merasa tidak enak kalau melanggar aturan, bagaimana merasa tidak nyaman kalau melanggar aturan, bagaimana merasa tidak sedikit pun ada ketenangan kalau ternyata melanggar aturan. Itu saja yang kami coba terapkan agar karakter yang baik itu betul-betul tertanam. Tidak hanya tahu, tapi tertanam. Kalau tahu mudah, bisa satu kali melaksanakan, bukan itu, tetapi melakukan selanjutnya dan selanjutnya. Itu yang kami berupaya ya, berusaha untuk menanamkan itu. Yang ketiga, mohon maaf kepada orang tua santri, khususnya fasilitas yang ada di kami seperti ini. Memang fasilitas tidak bisa disumput-sumput kilayangan gitu kan, seperti ini adanya. Pondoknya sesak kan, terus sesak pemirsa itu. Jadi sampai dimanapun rorong pasti di sana di tempat di sana. Adapun ada rorong, ada apapun tempat sedikit pun, ya pasti di sana digunakan untuk santri. Kami memang mengakui masih banyak sekali pembenahan yang harus kami lakukan, dan untuk itu tentu doa dan dukungan dari semuanya. Kami insya Allah ikhtiar bagaimana terus pengembangan di pondok pesantren Al-Istiqomah ini.
Dan yang terakhir tentu doa dari semua agar anak-anak santri-santri yang telah diwisuda atau yang akan diwisuda sekarang, yang insya Allah ada secuil ilmu yang ada di hati mereka. Ini doanya dari terutama dari orang tua agar betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang menjadikan dasar untuk menggali ilmu-ilmu yang lain. Karena kalau kita lihat Amslet ini lebih kepada nausoro. Kalau ulama mengatakan asorobu umul ulum wanahu abuha. Sorok ibarat ibunya dan nahu ya bapaknya. Kalau kita punya ibu dan bapaknya, terus ayah indung bapaknya, maka insya Allah tentu anak-anaknya gitu ya, anak-anaknya natijahnya cabang-cabangnya insya Allah. Ini yang kami terangkan. Karena kalau kita dapat ilmu tetapi bukan ibu dan bapaknya dulu, itu akan sulit. Kalaupun dapat itu jadah, bukan asli gitu. Makanya kita tanamkan yang pertama nahu dan sholok itu. Dan walaupun ini dasar, tetapi nanti kalian kembangkan, banyak praktekkan. Makanya kepada orang tua, ketika anaknya khususnya anak istiqomah ini pulang ke rumah, coba terus dibimbing, kasih kitab, jangan kasih uang, kasih kitab gitu kan. Coba dibimbing di Bandungan gitu, dites, diuji gitu kan, dari kitab gitu. Kalau nggak ada, beli kitab kosong nih gitu kan. Ini diuji, dites sejauh mana, terus kekurangannya apa dan lain-lain terkait dengan sholat ini. Itu ya para sepuh, siapnya uji weh gitu, kompasian siswa gitu. Kita karena emang seperti itu. Insya Allah kalau santri ini kita terapkan karakter yang sesuai dengan ini moto sekarang. Moto sekarang itu rohni wanasbi wajari nasolah, rapa siap, nasab siap gitu kan. Bahkan JN pun siap. Rapa itu tinggi derajat, rukun, nasab ya standar, tetapi istiqomah. JR mungkin kadang-kadang turun, nggak apa-apa. Karakter santri itu luhur hayu, gitu kan? Naik hayu, istiqomah hayu, bahkan mungkin kadang-kadang turun, nggak apa-apa. Santri masih siap dalam situasi apapun. Mohon maaf, beda mungkin dengan bayi santri. Kalau kita mendapatkan gelar S1, S2, S3 atau mungkin profesor dan selanjutnya, barangkali nggak mau kalau GR-nya pengen naik terus ketika di masyarakat. Belum tentu mereka mau untuk membimbing tahlil, belum tentu mereka mau untuk kita bagaimana memulasarah jenazah, belum tentu mereka mau untuk murabbil mayit. Tapi santri insya Allah situasi apapun selalu siap, di luhur hayu juga dihanap, gak apa-apa. Ini kelebihannya santri, dan memang harus seperti itu. Jangan ada sombong ya. Sombong wah orang lurus yuk gitu. Jangan. Justru lebih banyak ilmu kita harus lebih merendah, lebih banyak pengetahuan, justru kita harus lebih merasa bodoh. Karena kalau orang pintar itu justru merasa bodoh, kalau orang bodoh malah merasa pintar. Jadi kita ingin merasa bodoh atau merasa pintar? Paling merasa bodoh. Kalau merasa bodoh berarti pintar. Kalau justru kita merasa pintar, malah kita bodoh. Dan ilmu itu sejalan sesuai dengan takrifnya. Ilmu itu adalah nur, cahaya, dan seseorang yang punya ilmu namanya al-alim
Al-alim itu adalah isim fa'il. Dua hal yang melekat pada isim fa'il itu, yang pertama adalah menunjukkan apa? Isim fa'il itu adalah menunjukkan pelaku. Artinya tidak hanya punya ilmu, tapi harus menjadi pelaku ilmu tersebut. Ya bahasa lain mengamalkan, ini kan kalau itu. Alim juga. Yang kedua menunjukkan pekerjaan yang dia lakukan, itu alim. Jadi kalau seorang alim malah tidak jadi pelaku, apa tapi tidak jadi pelaku, itu belum menjadi alim sebetulnya. Nah, itu adalah menjadi apa atau tahu, ya, tetapi sekaligus melakukan apa yang dia tahu. Dan ketika kita jadi seorang alim, alhamdulillah, itu bagian dari yang dikehendaki dan yang diharuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kun aliman, jadilah seorang alim. Kalaupun nggak bisa alim, paling au muta'aliman. Kalaupun tidak bisa, au muhibban, au sami'an, atau terakhir au muhibban. Tidak ada yang kelima. Jadilah seorang alim. Tidak mampu, paling tidak muta'alim. Tidak mampu juga sami'an, banding kuping gitu. Tidak mampu juga ya muhibban, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama. Tidak ada yang kelima. Dan ketika jadi alim, kita punya ilmu, yakinlah bahwa kalian adalah bagian yang dipilih oleh Allah. Bagian yang dipilih untuk apa? Yang diirodat bagus, yang diirodat saih, yang diirodat yang lebih baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dalam satu hadis, idza aradallahu bi'abdi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah mengirodat abdinya bagus, saeh, hadis gitu, maka oleh Allah orang tersebut sila belajar agama, sila mengerti agama, sila paham agama. Berarti yang belajar agama ini bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Tetapi yang kita pelajari adalah agama, dan juga tidak hanya masalah ilmunya, tetapi kita pun harus menonjol, memperhatikan diri selaku santri. Santri itu siap dengan luhur, siap dengan stang, gitu kan, siap dengan istiqomah, dan juga mungkin kadang-kadang kita direndahkan orang, gak apa-apa. Lebih baik direndahkan orang daripada merendahkan orang. Lalu direndahkan orang, kita bagus, kita luhur, tapi orang merendahkan orang malah kita jatuh. Maka birraqi wa nasbi wa jarina sholat ka'arif bina fa'inana nilnalmina. Kalau kita bisa seperti itu, maka fa'inana nilnalmina. Insya Allah kita yang mendapatkan nugraha, yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, yang mendapatkan hal-hal terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sedikit sekelumit juga apa yang akan sampaikan. Intinya khusus kepada yang diwisuda kalian, alhamdulillah, tasyukur harus dinikmat, sudah dianggap selesai amsilati, tinggal nanti paskanya, tinggal pasca ya, pasca. Karena emang yang silati kan hanya nasab. Nanti pasca silakan pasca takrib, nanti pasca bahasa Arab, atau pasca nausorok kalbiah. Mungkin nanti kita tambah lagi parodinya pasca mu'in. Kita bertahap. Ini takrib baru dua kali kalbiah. Nanti kita pasca mu'in juga. Jadi prinsip di sini tidak banyak kitab gitu, tapi fokus. Tapi kalau pasca kita pelajari apa nih? Albiah terus. Kudang sare albiah, gitu, karek sare albiah gitu, seperti itu. Dari mulai ditalar, dihafalkan, disurahkan, diajarkan seperti itu. So kita misalnya mau takrib aja terus.
atau mau batu muin 40 aja terus ini. Jadi tidak banyak kitab mau olok kan. Itu bisa dipakai niku kolot misalkan Pak kitab sehep, kitab gentos gitu kan gitu, kirim acis gitu bahasa kitab. Kalau di sini nggak mengenal dan kitab tertulis gitu. Cuma ini tapi fokus. Kenapa fokus? Ya karena emang tadi ya waktunya terbatas. Mohon maaf kalau kita banyak semua kita diaji kan sampai numpuk itu kita. Sementara waktunya juga tadi 3 tahun sudah paling lama, itu mau kapan selesainya dan apa yang didapatkannya. Lebih baik 1 atau 2 kitab kita dapatkan daripada banyak kitab tidak ada yang dapat. Itu pada prinsipnya itu. Makanya dengan pasca seperti ini pemirsa, ini takrib mungkin bisa selesai 6 bulan itu paling lama 1 tahun sama. Batu Muin sekarang kita merancang untuk bagaimana metodenya untuk Batu Muin agar lebih mudah dipahaminya. Mungkin 1 tahun. Bila Goti kita hanya 6 bulan. Kita ambil pasca-pascanya saja. Jadi gak apa-apa nanti hanya mahir ini gak apa-apa. Itu juga diamalkan menguasai ya. Hanya takrib pukul kenai gitu. Jadi kiai takrib gitu. Gak apa-apa. Itu pun diamalkan tidak akan habis gitu. Tetapi kan kita sudah punya dasar untuk menggali kitab-kitab yang lain, yaitu dari Ham-Silaku. Itu ya mungkin yang diterapkan di sini. Kalau ini dianggap bagus, alhamdulillah. Kalau ini dianggap banyak kekurangan, berikan saran-saran kepada pembimbing, kepada pengurus, dan juga kepada kami. Dan kalaupun sarana tadi banyak kekurangan, saya akui kadang-kadang hal-hal sepele jadi menimbulkan masalah, kadang hilang sendal, ya, itu, kadang hilang baju, gitu. Ternyata ketika baju itu bukan hilang, tapi menyusul, gitu. Iya, simpen dicai palit, gitu. Karena ternyata ketika ngebedahkan tulah yang di belakang itu tidak kurang dari 6 karung dibedah-bedahkan. Seperti itu. Tapi lapor ke orang tuanya kan hilang gayung dan lain-lain. Hal seperti itu kami akui, kami sampai saat ini tidak bisa mentartikan. Tidak bisa kabarkan senang bisa. Kadang-kadang setelah tamu malah yang hilang. Hal seperti itu kami akui, kami masih sulit untuk mentartibkannya. Tapi dalam pembelajaran kami coba ditertibkan. Bahkan mungkin di sini ada metode yang tidak ada yang lain. Apa? Metode mengetahui paham di bawah alam sadar. Karena banyak beberapa keterangan yang itu seperti yang pernah sampaikan, laisa pisutur, bal pisutur, kamu pisutur. Bagaimana mengetahui ilmu pisutur? Mengetahui ilmu pisutur itu ilmunya tandanya tidak akan hilang, yang akan sulit hilangnya kalau sudah di hati. Contoh, kita hafal surat Al-Fatihah atau kita bismillah, itu bismillah juga tidak serta merta kita belajar kan gitu. Pas lahir apa bismillah, tapi karena terlalu sering sehingga sudah masuk ke hati, maka situasi apapun insya Allah bismillah kita bisa. Kalau situasi apapun, lagi senang, lagi sedih gitu kan, lagi apapun kondisinya, ternyata kita bisa mengucapkan itu, maka itu sudah namanya al-ilmu bisudur. Kalau masih dipikir, coba isim gue sorry, kau ulang kayaknya itu belum bisudur, itu baru bisudur. Makanya kami coba dengan metode caranya ada pertanyaan bangun tidur. Jadi ketika udah ketika bangun, ayo saya sorry. Kalau ada redam, oh itu sudah masuk di hati. Kalau gigi sikil, kalau itu belum. Karena bisudur itu tidak mudah ini. Tetapi ada dan memang benar ilmu itu harus sampai bisudur, jangan hanya sebatas bisudur. Itu mungkin sekelumit tentang metode yang kami sampaikan di sini. Biasanya ini panitia mana mau ada praktek sok
tambahan pada praktek kamu aralit jangan pengurus gua yang kecil aralit Yuk, tarik jalan. sok 1, 2, 3, 4 boleh maka kapalnya itu ini orang 6 orang Tuh itu maju. di mana Jis? Jadi siapa ini? Ayo silakan. Mik. Kenapa kalian kan sekolah masih SD? Kelas SMP. sudah masuk sanawiyah. Oh, sudah sanawiyah. Memang rata-rata pemirsa yang diterima di sini keluar SD. Jadi rata-ratanya sudah keluar SD. Coba silakan memperkenalkan nama dari mana Sok dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Firly dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Yusuf dari Bogor. berdiri. So, balik berdiri sampai ke sana ke orang tua menghadapnya. So, perkenalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Abdillah dari Cilaku. Cianjur. Siap. Kembali lagi. Ada. Saya ini dari Bekasi Sekarang. Dari Bekasi. Silakan. Perkenalkan nama saya Ridwan Ahmad. Yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Ahmad Nawawi dari Mande, masih Cianjur. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Nawawi dari Cilaku lagi. Terus dua lagi. Perkenalkan nama saya Rian Abdulmi dari Pacet Cipanas. Satu orang lagi silakan. Perkenalkan nama saya Rita Yusuf dari Bogor. Dari Bogor. Baik, Al-Mukarramun semua ini yang hadir di sini mungkin sedikit mempraktekkan metode Amsulati, praktekkan gitu. Jadi nggak tahu nanti entah bisa mempraktekkan atau enggak, kita lihat saja, kita uji ya. Teknisnya begini, kita nanti akan membuat tulisan bahasa Arab pemirsa di board, nanti bersama yang hadir di sini dijelaskan irobnya melalui pemirsa, maka atau siapapun pemirsa kehormatan dari kami Kabupaten Cianjur tapi jangan ngamaharkan kopi harkat Arab Kudus.
sudah terlihat semua. Nanti dibaca di Robal dengan dasar dan lain-lain. Ketinggalan kelihatan ya semua ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bagaimana cara atau rumus membaca kitab ini? Rumus utamanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rumus utama bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Nah ini rumusnya, ketika kita akan membaca maka bedakan dulu isim, fi'il, dan huruf. Karena semua bahasa Arab, hadis bahkan Al-Quranul Karim itu tidak akan lepas dari tiga hal itu: isim, fi'il, dan huruf. Tidak akan ada kata yang bukan isim, bukan fi'il, bukan huruf. Pasti salah satunya. Baik, bedakan antara isim dengan huruf. Hamzah, sin, mim, iya. Hurufnya hamzah, sin, mim, iya. Kira-kira kalimatnya atau rumus utamanya isim, fi'il, atau huruf? Isim ya. Nanti jawabnya bareng-bareng saja ya. Bareng-bareng, lebih kompak, lebih bagus. Ulangi, isim, fi'il, huruf. Isim. Kalau isim rumusnya bagaimana? Rumus A1-nya. Bedakan isim antara ma'rifat nakirahnya, mabni murabnya, bedakan muannasnya, mufrad, musanna, jamaknya. Nah ini, bila lafaz tersebut dianggap isim maka bedakan antara ma'rifat nakirahnya, mabni murabnya, muzakkar muannasnya, mufrad, musanna, jamaknya. Ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa dianggap ma'rifat? Karena didobatkan pada isim ma'rifat. Didobat pada isim. Didobat itu apa? Gabungan dua isim atau lebih. Yang pertama disebut Mudhof. selain mudhof, atau yang kedua disebut Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Hukumnya bagaimana? Dasar didobat bareng-bareng. Nun anil iroba tanwina mimatu dibu dikatulisina wasaniya jururuan bimin awbida lamilu illa dagawala maud mujadadin jadi mudabibu mudabilaihi dengan mudabua harino patudunya bermanabi atau mana minoge manali. Jadi yang disebut mudhofnya kira-kira yang mana? Ismi. Terus mudhof ilaihnya Yang pada jawab kalimat dasar mubtada. Mubtada zaidun hadirun wabarakun zaidun hadirun hadirun sojadin min dikala mubtada lamun obat isim sabada mubtada. Kenapa jadi mubtada? Ulangi, isim ma'rifat. Jawab kalimat Mubtada hukumnya Rafa. tanda rafanya. Tanda rafanya apa? Tidak dengan rumah karena isim mubni rukunnya mabni. Tanda rafanya yang mana? Yang rafanya yang mana? Ismi. Ismi. Berarti kata yang rafanya adalah lafaz Ismi. ismi. Terdiri dari satu mudhof, yang kedua mudhof. Ilaih. Mudhofnya mana? Ismi. Ya, kalau tidak digabung dengan iya mutakallim dibacanya bagaimana? Ismun. Nah itu ismun ya mudhofnya. Mudhof ilaihnya Ya. iya Kita kali mutakallim. Posisinya adalah dia menjadi ada mubtada, hukumnya tanda rafanya Maha. maharafa ya, tidak nampak atau maha. Kenapa tidak nampak tanda rafanya? Yang keras jawabnya bareng-bareng. Karena dia mutakallim. Karena diakhiri dengan atau karena dimudahkan dengan dia mutakallim. Karena pengaruh dari dia tersebut harus jr atau harus kasroh pada sebelumnya. Berarti dibacanya menjadi ismi. Sekarang al, kaf, alif, mim, lam, isim bil harf. Isim. Kenapa isim? Ada al. Ada al. Tanda-tanda isim sebutkan. Bisa menerima irobir, tanwin, al, musnadilai, contoh fa'il dan mubtada dan setelah hidayah ayu ayatuha. Dasarnya Dil jari wa tanwini wa nidawa wa musnadil lil ismi dan jumlah
bedakan antara ma'rifat nakiro. Ini ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Ada al. Karena ada ma'rifat sebutkan apa saja. Isim yang ada al, isim domir, isim isyaroh, nama alam, isim usul, didokat yang berbeda ini isim ma'rifat. Yang kedua bedakan antara mu'rob atau mabni. Ini mu'rob atau mabni? Mu'rob. Kenapa mu'rob? Karena bukan isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni terlain. Isim domir, isim isyaroh, isim usul. Terus bedakan juga antara mudakan atau mu'anas. Ini mudakan atau mu'anas? Mudakan. Kenapa mudakan? Karena tidak ada ciri-ciri mu'anas. Ciri mu'anas itu apa? Alif atau ta atau juga tanpa alif tanpa ta menyimpan ta. Dasarnya ciri mu'anas. Kalamatu dan tahun awalin berbiasa min qadar terganti dari ciri mu'anas alif tawata tapi kadang tanpa ciri kita. Terus bedakan juga mufrad tasnya jama'. Ini mufrad tasnya atau jama'? Mufrad. Kenapa mufrad? Tidak ada ciri-ciri tasnya. Ciri tasnya. Ani pada bentuk roba, ini pada bentuk masa bertajir. Ciri jama'. Pona pada bentuk roba, ini pada bentuk masa bertajir. Dasar tasnya. Bilali baik masana wakila lebih murna rimudo bagusila tarukul ya bijamiya jalan aspan pada badan batu masana roba kuali jangkila waktu tepungga atau memang dua hari-hari pun sana diganti waktu jena sahabat meja. Terus ciri dasar jama'. Dasar jama'. Wat babi wabi yang berwasibi sabi majab di amir ini biwasibi daini wabi suna wabalu likawalun ulwa alamun ayliuna waroduna jadawasimun zakar jemula masabian menropana wamun menjadi. Baik, setelah selesai rumus A1 maka selanjutnya terapkan rumus A2. Rumus A2 gimana? Bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau tidak isim fa'il, isim maf'ul dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus menentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar dari mana 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, jami'. Jadi ini bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Ini isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Isim fa'il. Isim fa'il berwajan. Fa'ilun. Wajan isim fa'il dulu. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, fa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustafilun. Berarti ini isim fa'il berwajan. Fa'ilun. Sekarang dibacanya al-kamilah, al-kamilah atau al-kamilah? Al-kamilu. Kenapa dibaca al-kamilah? Menjadi obat. Kenapa? Menjadi obat. Kenapa menjadi obat? Coba perhatikan lafaznya. Dibacanya al-kamil, al-kamil. Al-kamilu. Kenapa dibaca al-kamil? Menjadi sifat. Baik, menjadi sifat ya. Sifat atau apa? Sifat. Sifat ya. Baik. Kenapa menjadi sifat? Sifat dari mana? Dari ismi. Ismi. Menjadi sifat. Ismi tadi rafa, berarti al-kamil juga rafa. Berarti dibacanya sekarang Al-kamilu. yang ismi kita baca. Ismi al-kamilu. Al-kamilu. Jadi al-kamilu itu dibaca rafa karena menjadi sifat atau menjadi na'at ya. Terus lafaznya berupa isim fa'il berwajan fa'ilun. Terus sekarang mim ha mim dal. Ini mungkin ini mah sering lihat ya. Mim ha mim dal. Silakan dibaca saja. Kira-kira bagaimana membaca? Muhammadun. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Muhammadun. Kenapa dibaca Muhammadun? Jadi khobar. Khobar dari mana? Ismi. Ismi. Khobar hukumnya Roba. tanda rafanya Domah. domah tanwin, domah tidak tanwin. Tanwin. Dasarnya tanda rafa domah. Papabi domin manwajur azagadi rohayam ya surwajib taskin ngobrol madukir yang menau jauh banyak roka mana sahabat ada jam cukup ya kalau di kita Sekarang kita buka lafaznya. Lafaz Muhammad
Muhammadun. Jelaskan tadi isim. Kira-kira termasuk isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Isim maf'ul. Isim maf'ul berwazan Mufa'alun. mufa'alun. Silakan ditasrif istilahi. Hamada yuhamidu tahmidun fahuwa muhammidun wadaka muhammadun hamid la tuhamid. Berarti ini isim maf'ul berwazan mufa'alun muhammadun ya. Terus sekarang yang setelahnya to alif ha ro. To alif ha ro. Ini isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Isim fa'il Berwazan fa'ilun. berarti dibacanya. Tohirun. Nah ini dibaca tohirun, tohirin, tohiron. Tohirun. Tohirun. Kenapa dibaca tohirun? Menjadi sifat Sifat dari mana? Muhammadun. Muhammadun. Bisa juga menjadi apa? Jadi ini lafadznya kita ambil makna atau namanya saja? Kira-kira? Ayo. Ya silakan. Yang dibantu. Baik, jadi dibaca. Jadi dibaca. Ayo dibaca. Cepat. Tohirin. Kenapa dibaca tohirin? Ayo. Ya silakan aja. Tohirin, tohirun, yang penting ada alasannya. Kenapa dibaca tohirin? Jadi Udah pilih dari mana? dari Muhammadun. Muhammadun tohirin. Jadi udah pilih seperti itu. Sekarang mudah. Tempat yang terpanggil Berarti ini bacanya bagaimana? Muhammadun Tohirin. Muhammadun tohirin. Terus bisa juga dibaca bagaimana? Tohirun. Jadi apa dari tohirin? Jadi obat kedua. Khobar kedua. Berarti ini ada dua khobar ya. Satu namanya Muhammad, satu namanya Tohir gitu. Atau bagaimana maksudnya? Coba diartikan dulu. Silakan diartikan. Di sini dari dalam terus pada huruf Yasmin. ya. Mananya? Nama Ya, terus jadi artinya namaku, nama saya. Terus ambil dicari dalam kamus pada huruf Kapima. mananya? Sempurna. Ya, jadi Namaku yang sempurna. ya, berarti nama yang itu adalah istilahnya nama lengkap. Terus selanjutnya Muhammad Tohir. Muhammad Tohir. Jadi bacanya Muhammad Tohir itu bagaimana? Ya, jadi Muhammad dibaca Muhammadun Tohir. Muhammadun. Dan terus kata Tohir dibaca Tohirun. Tohirun. Jadi Muhammadun Tohirun sama. Jadi Muhammad adalah Tohir. Muhammad sendiri atau Muhammad Tohir namanya. Sekaligus Muhammad Tohir. Jadi emang ini nama. Ini Muhammad Tohir. Jadi sekaligus. Jadi kalau Muhammadun dan Tohirun, kira-kira Tohirun jadi apa? Sama dengan Muhammadun. Ya, ini catatan terbuka ini. Kira jadi apa? Kasih tahu ya. Cepat. Jadi bisa juga jadi sifat, bisa juga jadi badal, bisa juga jadi ini macam-macam. jadi badal. Baik, sekarang baca dari awal.
Ismi Al-Kamilu Muhammadun Tohirun. Artinya nama aku Muhammad Tohir. baik, sekarang ain mim ro'iyah isim mana? Isim Isim ma'rifat nakirah Marifat mabni murad Murad mudzakkar muannas Mudzakkar mufrad tasnya jamak. Mufrad. Ini kira-kira dibacanya bagaimana? Umuri Umri. Umri. Umri itu apa artinya? umur saya. Dicari dalam kamus pada huruf Ain Imro. dalam kamus gimana? Penulisan umri atau umur? Bisa dibaca umri, bisa dibaca juga umuri. Nah ini mau dibaca bagaimana? Bisa umri, bisa umri. Berapa nasab atau jen? Berapa? Kenapa? Jadi mubtada. Jadi mubtada. Berarti dibaca umuri atau juga bisa dibaca Umri. umri. Artinya apa? Umur saya. Umur saya atau usia saya. Sin ba'ain, ain shin ro ta. Ini mah bilangan. Biasanya dibaca bagaimana? Sab'a asyarota. Ya. Ini termasuk bilangan apa namanya? Adat. Terus sin nun ta ini. Sin nun ta dibaca Sanatan. kenapa dibaca sanatan? Enggak sanatin. Jadi apa? Menjadi tamyiz. Kenapa menjadi tamyiz? Setelah bilangan 11 sampai 99 Tamyiz adalah isim atau masdar yang dibaca nasab yang berfungsi sebagai penegak sujud yang sama. dasarnya Ismum bimana min wabin nakira yang sebut tadi jadi makhluk basar nakira matelakan min mana hukum nasabi ngaran akan dijaki. silakan baca dari awal. Ismi Al-Kamilu Muhammadun Tohirun umuri sab'a syarata sanatan. Terus hamzah nun alif ini dibaca bagaimana? Anak Anak itu apa? isim domir Isim domir, muntasil atau munfasil? munfasil Sebutkan domir munfasil. wa umawun hiya umawun ha'adam dumadun amdiram dumadun ha'ananam. Berapa nasab atau jar di sini? Roba Kenapa? jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Si marifat wa kalimat Tanda rafanya? tidak dengan doma karena isim domir hukumnya mabni. Baik, to alif lam ba dibaca Tolibun toli. Kenapa dibaca tolibun gak tolibin? menjadi obat. Kopan dari mana? Anak Kopan hukumnya? roba Tanda rafanya? doma Tanwin tidak tanwin. tanwin Kenapa? karena tidak ada a. Dasar apa? Kopan? Dasar kopan apa? Wa roba tada tidak kada robu wa barik tada sok jadi roba tidak itu dari wa roba tada. Ulangi dasarnya. Wa roba tada tidak kada robu. Bareng yang lain bareng coba. Biar ada kompak sok. Sekarang dibaca. Ismi Anak dari anak saja. anak tolibun Fa'iyah dibaca. Ini adalah huruf j. huruf J. Mim ain ha dal. Sini Isim isim. Marifat nakirah. marifat Mabni murad. murad Mudzakkar muannas. mudzakkar Mudzakkar mufrad tasnya jamak. mufrad Mufrad termasuk apa? Dibacanya bagaimana? mahadi Mahadi mahada. mahadi Kenapa dibaca mahadi jamak mahada? setelah huruf j Huruf J. Tanda jernya kasroh kasroh. Artinya
tanwin tidak tanwin? Tidak tanwin. Kenapa tidak tanwin? Dimudahkan pada lafaz al-istiqomah. Al-istiqomah termasuk isim fa'il isim maf'ul atau masdar? Masdar. Berwajan Istif'alun. coba ditasrif istilahi. Istaqoma yastaqimu istiqomatun bahwa mustaqimun wadaka mustaqomun istaqim la tastaqim. Sekarang hamzah hamzah sin lam alif mim ya. Isim harap kembali lagi. Isim. Marifat nakirah. Marifat. Maf'ul murad. Mufrad tasnya jamak. Isim fa'il isim maf'ul atau masdar? Masdar. Berwajan If'alun. dibaca Islam. tasrif istilahi. Aslam yuslimu islamun bahwa muslimun wadaka muslimun aslim la tuslim. Terus ianya yang seperti ini biasanya ya apa namanya? Yang isbat. Ya nisbat atau ya nasab. Sekarang dibaca Al-Islami. al-islami al-islamiyu. Al-Islami Kenapa dibaca islami? menjadi sifat. Sifat dari mana? Al-Istiqomati. Istiqomah. Jadi sifatnya istiqomah ya. Dari sifat atau dari mana sifatnya? Harus ada semangat. Dari ma'had. Ya. Ma'had al-istiqomah islami. Terus sekarang hamzah hak ba. Di sini lah. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari tandanya Diawali huruf mudhara'ah. harus mudhara'ahnya Hamzah. tanda Arab mudhara'ah. Tanda fi'il mudhari. Diawali huruf mudhara'ah dan dibaca rafa. Terus tanda yang lain? Ya tanda-tanda mudhari. Tubusukan lamlan sasauba. Ya. Baik, coba dasar mudhari. Mudhari al-zim bi huruf nadi azul mazul ma'anati. Mudhari tanda naran doro'anya tajajir tajam serta hamzah. Jadi tanda mudhari ada berapa? 3. Tanda fi'il mudhari? 2. Sauti. Sedikit deh. Tanda mudhari berapa? Ayo. 1. Masukkan salah satu mudhara'ah. Tanda fi'il mudhari yang akan tanyakan. Tandanya bukan lapan ini kita tidak melihat lapan ini dulu. Tanda fi'il mudhari ada berapa? Dasarnya mudhari diulangi. Mudhari anzik bi huruf nati azul mazul ma'anati. Mudhari tanda naran doro'anya tajajir tajam serta hamzah. Jadi ada berapa? 4. 1, Hamzah. 2, Ya. 3, Ta. 4. Tun. Itu kan ada di dasarnya. Jadi ini ulangi, ini isim fi'il harap. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari tandanya yang ada di sini Diawali salah satu huruf mudhara'ah. yaitu Hamzah. berwajan, Yukilu. berarti dibacanya Tuhibbu. uhibbu. Wajan yuk. Coba kita istilahi. Ahabba yuhibbu ibabun bahwa muhibbun wadaka muhabbun aibba atuhibba. Fi'il mudhari hukumnya Roba. tanda apanya? Domah. Tanwin domah ya. Domahnya dokil atau kelihatan atau enggak? Kelihatan. Kelihatan. Berarti dibaca Tuhibbu. uhibbu. Maknanya dicari dalam kamus. Maknanya dicari dalam kamus pada huruf apa maknanya? Mencintai. Cinta atau mencintai. Berarti makna uhibbu apa? Saya mencintai. Saya mencintai. Baik. Pak Iya dibaca Fi. hal min sinta oba lam. Di sini Arab. Isim. Ma'rifat nakira. Ribat. Kita langsungkan. Isim fa'il isim apa atau masdar? Isim fa'il. Bisa isim fa'il berwajan. Mustaqilun. Berarti dibaca. Mustaqil. Bisa juga Isim maf'ul. berwajan. Mustaqilun. Berarti dibaca. Mustaqil. Kira-kira isim fa'il isim apa atau masdar? Isim maf'ul. Berwajan. Mustaqil. Berarti dibaca. Mustaqil. Ada
fi di awal berarti dibaca fil mustaqbali fil mustaqbali. Fil mustaqbali, fil mustaqbal. fil mustaqbali Kenapa dibaca fil mustaqbali? Huruf jarnya, tanda jarnya kasroh kasroh terkilo atau kasroh tadi tidak tadi. tidak Kenapa? ada al Ada al. Hamzah nun dibaca. an Hamzah kafau nun di situ arah. fiil Dia apa? mudhari Berwajah. yaqulu Berarti dibaca akuna akuna. akuna Kenapa dibaca akuna? kemasukan an Kemasukan an itu termasuk yang menasabkan dasarnya. wajilan nasibu wa kaitan tabi'an labana ilmin waladin wadin bila walad min taliban wajah tubili hakada walam tajibin mawa mama yanata yana'in fil nasab sabab kajang lapatan sabab alam dola biya jajang pisan jajang bulan lamain mama yanata yana'in. Berarti sekarang dibacaan akuna an akuna. Maknanya apa? Akuna itu mudhari. Fa'ilnya mana? Boleh itu pas. Fa'il tersimpan takdirnya anak ana. Berarti dibacaan akuna maknanya apa? Dicadar kamus pada huruf kapurun ya, berarti kapunun maknanya apa? Kira-kira maknanya apa? Akuna kana dari kana maknanya baik ada adanya atau an akuna terdapat ya baik silakan yang paling tepatnya lempengna di rumah an akuna adanya siapa? Adanya siapa? saya Adanya saya. Mim dal rosin alif. Ini simpai siang mampu atau masuk? simpail Bisa simpai berwajah. upa ilun Berarti dibaca mudar lisan mudar san mudar lisan mudar lisan. mudar lisan Kenapa dibaca mudar lisan? menjadi obatnya akuna Obatnya akuna. Obatnya akuna bagaimana hukumnya? nasab Nasab dasarnya obat karena nasab. tarqauka muda dan mahwaloba dan zibuka karena saya umar bangaruka nasab berhobar tentang izin aja obar-obar. Baik, satu lagi mim alif hakro alif. Berarti dibaca mahiran kenapa dibaca mahiran? jadi sifat Sifat dari mana? mudar lisan Mudar lisan. Coba dibaca dari awal. Ismi al-kamilu Muhammadun Tohirun umuri sab'a asyarata sanatan ana tolibun fi ma'hadil istiqomati al-islami tuhibbu fil mustaqbali an akuna mudarrisan mahiron. Baik. Terjemahnya kira-kira bagaimana? Terjemahnya. Silakan terjemahnya. Nama aku Muhammad Tohir, umurku 17 tahun. Aku seorang pelajar di Pondok Pesantren Al Istiqomah. Ya. Terus? Teruskan. Ya. Saya cinta Ya. Ke mustaqbal. di masa depan. Saya Ya, ingin di baik. masa depan menjadi guru yang mahir. Ada saweran dari doanya. Bersifat Mustaqimnya wujuban atau jawasan. wujuban Yang mustaqim itu ada berapa? Wamin romir robi. Satu diawali 50.000. Diawali. Coba. Coba.
Nah, yang terakhir jawab dengan grogi. Nah ini yang disebut ilmu belum disudur. Ilmu disudur, grogi ya. Dimaklum ya. Ya seperti itu. Demam panggung. Nah ini nanti terus dihafal ya. Harus dihafal dan dipraktekkan terus di rumah. Karena kalau tidak dipraktekkan nanti lupa lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kasih semangat, kasih tepuk tangan. Ini yang lainnya tidak membantu satu orang saja. Baik, silakan dibuka semula.